Ketika diinjek lagi gas ya, itu lebih berisi. Mas Ardi, ini apa bedanya dengan remap? Iya, kita coba ya, Pak. Ini coba dong. Oke deh. Iya kan? Wis. Pak, ini saya lepas. Ini kan 40 km per jam ya. Tuh. Ini saya nggak gas ini, Pak. Dia tetap di 40 km per jam. Nah, ini kayak gini nih saya gas ini kan. Nah, kan. Rasanya lebih enak, Pak. Rasanya langsung ngedorong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada, selamat sore. Bertemu kembali dengan AHpedia di bengkel AH Motor. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang unik, pasti disukai oleh semua pemilik kendaraan, baik itu pencinta kecepatan dan pencinta yang hemat-hemat. Ya, Mas Ardi sudah coba. Kita lihat seperti apa efeknya buat kendaraan beliau. Nah, ini mungkin bisa jadi apa namanya ya, tambahan pengetahuan terhadap alat yang bisa kenceng, hemat. Kita tanya beliau aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam kondisi sehat, Pak. Amin. Mas Ardi udah berapa habis obat hari ini? Saya habis bodrek hampir 2, Pak. Ini pusingnya nggak hilang-hilang. Pusing nggak hilang-hilang. Katanya sih kalau pusing itu ini, Pak, seperti check engine yang nyala. Sehingga terus kalau pusing itu sebaiknya kita cari tahu kenapa kita bisa pusing. Cuma saya nggak punya scannernya. Jadi saya minumin obat. langsung minum obat ya. Obat sakit kepala aja. Nah, ya gini Pak Topik. Ya. Ini ada ini ya. Apa namanya, sebuah produk ya yang pernah saya pasangkan di mobil Nissan Serena saya. Ya. Produk dari temen. Namanya Mas Wisnu Curut. Wisnu Curut ya. Teman-teman kalau misalnya pernah ngeliat Instagram beliau, coba ya cari-cari Wisnu Curut. Ya. Itu dia ngejual produk kayak gini, Pak, kotak. Nah. Saya nggak tahu isinya apa karena saya nggak dikasih tahu sama dia. Isinya apa sih? Cuman ini dia terhubung dengan kabel positif yang ada di coil. Jadi coil itu memiliki 3 kabel, thread ya kayak gini. Jadi ini kalau teman-teman kebanyakan coil ya, itu dia memiliki 3 kabel seperti ini. Kabel pertama itu dia entah di kanan atau di paling kiri itu biasanya dia 12 volt. Kemudian salah satu dari sisi yang samping kiri apa namanya tepi itu juga trigger ya, kabel sinyal dari ECU yang merubah coil itu saatnya merubah 12 volt menjadi puluhan ribu volt. Yang satu adalah kabel ground atau kabel massa. Nah, kabel yang 12 volt standby ketika kunci kontak di on kan, itu yang akan dijumper dengan ini, Pak. Curut ini. Itu. Okay. Jadi dia ada 5 kabel ya. Kalau untuk 4 silinder itu ada 4 kabel masuk ke coil, yang satu kabelnya ini ground. Nah, yang masuk ke coil itu yang dihubungkan dengan kabel warna biru ini adalah kabel yang 12 volt. Jadi kabel yang dihubungkan masuk ke 12 voltnya satu coil itu, satu kabel berarti ya? Satu coil satu kabel. Jadi kalau coilnya ada 1 berarti dia menggunakan curut YHI 1. Oh iya, ada 2 kan ya? Ya, ada 5, Pak. 5 sekarang? Ada banyak, Pak. Hah? Ada? YHI 1, 2, 3, 4 sama 6 silinder kalau nggak salah. Oh iya, ya tergantung jumlah silinder ya. Jumlah silinder. Baik. Kayak gitu. Nah, ini untuk surut ini sebenarnya YHI 4 ini bisa dipakaikan untuk YHI 1. Maksudnya coil 1 bisa. Coil 1. Yang 3 kabel nganggur. Kalau misalnya dia 2 silinder berarti yang 2 kabel nganggur. Ya tergantung sebenarnya kalau misalnya menginginkan jumlah silindernya berapa, nah tinggal diikutkan aja surutnya pakai yang berapa kabel. Kayak gitu, Pak. Nah, ini apa keuntungannya produk ini? Saya sih sebenarnya nggak diminta untuk review ya, cuman karena saya dapat sebelumnya dapat untuk Serena saya, dapat unit itu kita pasangkan di Serena saya, kemudian di Serena itu ada perubahan dalam artian tenaga sama konsumsi bahan bakar itu lebih efisien kalau menurut saya ya. Itu sehingga saya aplikasikan ke Nissan Latio saya. Jadi Nissan Latio ini cc-nya 1.800. Saya ngerasain mobil ini 1.800 kurang ngepot, Pak. Tapi sebenarnya kan 1.800 udah kenceng. Kenceng ya? Iya. Tapi kurang ngepotnya itu maksudnya di mana, Mas? Di akselerasi. Akselerasinya kurang begitu nendang ya. Karena memang di setting ya? Ya, desainnya seperti itu. Kalau menurut saya sih ya ini ya. Kalau menurut ini ya pemakaian normal ya itu udah cukup sebenarnya. Mobil sedan kecil ya, bukan sedan, siapa yang namanya, Pak? Hatchback. Hatchback. Ya. Hatchback
dia cc-nya 1800. Iya. Ini benar-benar raja jalanan sebenarnya. Kalau Latio, Nissan Latio ya. Karena apa? Karena dia dengan cc mobil hatchback cc-nya 1800 itu kalau buat kejar-kejaran ya ini termasuk rajanya. Gitu. Ini sangat sulit untuk dikejar. Tapi kalau menurut saya untuk yang awal-awalan sih kurang, karena kalau misalnya saya dapat di kemacetan gitu untuk nyalip seketika itu agak ada sedikit delaynya gitu. Sehingga kita saya teringat waktu dulu saya pasang di Serena saya 24 itu yang 2500 cc. 2000 cc, Pak. 2500. 2000 cc itu. Itu kita pasangin curut itu sehingga dia lebih dapat traksi awalnya itu lebih cepat. Kayak gitu. Kemudian ketika di pertengahan nanti akan kita coba tes jalan ya, Pak ya. Ketika mobil udah sampai gigi 3 nih, kita kan biasanya kan lepas gas ya. Itu terasa seperti ada engine brake ya. Kalau kita pakai surut, itu dia seperti mobil tuh nggak ada engine brake ya. Kayak ngeloyor. Masih mau gitu. Jalan gitu ya? Iya. Pasti udah jalan Pak, gigi 3, 4 itu kan, lepas gas itu kan, itu biasanya ada penurunan kecepatan. Nah kalau ini penurunan kecepatan ada, tapi dia lebih lama. Seperti itu. Nah ketika diinjek lagi gas ya, itu lebih berisi. Mas Ardi, ini apa bedanya dengan remap? Ya kalau remap dia lebih ke ecunya yang di ini Pak, dapur ecunya yang dirubah. Tapi tujuannya sama? Tujuannya sih kurang tahu Pak, sama apa enggak. Kan kalau orang di remap biasanya ada yang pengen cepat. Kalau remap lebih permanen. Terus dia apa ya, intinya merubah daleman ecu. Jadi programmingnya ecu kita buka. Mungkin kalau alat remap ya banyak, ada bit edit, ada ecu booster dan sebagainya. Nah kalau ini nggak perlu remap, jadi resikonya lebih kecil ya. Lebih kecil. Kalau remap itu kan pasti kan ada yang dikorbankan, misalnya ada salah remap, misalnya jadi campuran bahan bakar dan udaranya malah jadi nggak optimal, itu bisa. Atau mungkin ketika transfer data tahu-tahu blank, artinya alatnya yang untuk masuk ke OBD itu dia tahu-tahu terputus. Itu bisa bikin ecunya menjadi rusak. Kayak gitu ya. Jadi kalau ini dia lebih ini lebih untuk prosesnya instalasi itu lebih minim resiko. Karena apa? Kita cuma masang item ini masuk ke terminal negatif, kemudian positifnya itu di di jumper ya. Di jumper dijepit dengan terminal positif yang ada di coil. Yang kabel positif yang ada di coil ini ada 3 kabel ya. Salah satunya ini kabel positif. Nah, itu kita ambil biasanya paling kanan biasanya. Cuman beda-beda ya, tiap-tiap mobil itu memiliki perbedaan. Kayak gitu Pak Taufik. Nah, Mas Ardi, ada yang saya pernah melihat di mana? Di IG-nya Mas Wisnu. Itu setiap orang yang pakai curut itu pasti testingnya cicit. Iya, kita coba ya, Pak. Ini coba dong. Oke deh. Iya kan? Mumpung ini kosong ya? Ini kosong nih kan? Kosong. Oke. Saya tak ke situ dulu. Oke. Baik, Sobat Tapid ya. Kita coba buktikan ya. Karena Pak Wisnu itu setiap dia memasang curut dalam mobil orang lain, mau mobil boxy sebesar apapun, pasti cicit. Kalau ini sangat mudah, Pak. Coba kita lihat. Bisa dilihat bannya ya, Pak ya? Siap. Ini percobaan pertama. Wah, garang ini mobilnya nih. Nah, tapi jangan-jangan sebelumnya bagaimana? Kita tanya Mas Ardi. Mas Ardi, ini sebelumnya gimana, Mas? Ya, sebelumnya itu tadi yang saya bilang. Ini 1800. Kalau untuk powernya mungkin gede banget Pak, tapi untuk akselerasi di awalnya itu kalau kita misalnya nih lagi jalan nih, kenapa saya bilang ini ketika lepas gas itu kayak ada ngeloyornya, kayak nggak ada engine brake-nya gitu. Karena apa? Ketika dia di towel sedikit, nah dia itu lebih responsif ya, meskipun nggak ekstrim ya, nggak ekstrim langsung towel itu langsung berangkat nggak, tapi ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Jeda lag-nya itu dia lebih cepet ya, lebih cepat. Nanti kita tes jalan sih Pak. Ayo. Nah, tapi dia kita jalan ya. Bismillah. Oke. Aduh. Nah, kita pasang sabuk pengaman dulu Sobat Tapid ya, karena ini akan berdecit ini. Oke, nah sebelum Mas Hardi menemukan jalan yang bisa ngetes,
Kita sambil berbincang-bincang Mas Ardi ya. Ya, Pak. Nah, kan tadi kita berbicara ada manfaatnya satu di bidang Awal traksi ya, akselerasi ya. Yang satu lagi dapat juga tentang konsumsi bahan bakar. Nah, konsumsi bahan bakar belum saya ceritakan tadi. Oke, nah ini ya kita mau bahas nih Mas. Bagaimana konsumsi bahan bakar? Kan kalau dia bertambah tenaga, betul. Otomatis kan orang lebih boros pengen ya? lihat injak terus gitu ya. Iya. Nah, itu gimana Mas Ardi? Jadi gini, kalau yang saya rasain di mobil ini aku belum ngitung Pak, ini baru aja aku isi full nih. Oh. Ini baru aja isi full. Ini sengaja aku bikin full biar tahu tes ya. Full to fullnya besok berapa? Full to full ya tesnya ya. Full to full. Tapi kalau untuk yang mobil ini karena kemarin ini kan udah saya tes jalan naik gunung. Gunung sebelum pakai. Waktu habis pakai. Oh, habis pakai ya. Habis pakai ini, terus saya langsung pakai ke Gunung Kidul. Itu kan posisi bensin masih separuh, Pak. Jadi belum saya isi ini ya. Sebelumnya belum saya isi full ya. Jadi waktu ke sana separuh, terus ini tadi pagi saya isi full. Nah, begitu isi full ini besok akan saya lihat nih konsumsinya jadi berapa. Kalau yang saya rasain di Nissan Serena, Serena C24 itu dia 1 liter tadinya cuma konsumsinya 6,5 ya. 1 liter dapat 6,5. Itu yang 2.500 ya? Iya. Biar nggak salah nanti kan 2.000 kok 6,5. Ngeri. Yang dirubah ke 2.500. Dirubah ke 2.500 6,5. Setelah pakai curut 1,7,5. Wah. Jadi nambah sekilo ya. 1 kilo ya. Rata-ratanya bagus. Itu menggunakan BBM Pertalite. Kalau yang ini? Yang ini Pertalite juga. Pertalite juga. Jadi ini posisi ini Pak ya. Ini saya kecepatan nih kemungkinan besar udah sampai gigi 4. Karena kalau saya pencet OD, dia RPM-nya langsung naik. Oh iya benar ya. Pasti jadi 4 ke 3 ya? Iya betul. Nah ini ketika udah gini Pak, ini saya lepas. Ini kan 40 km per jam ya. Ini saya nggak gas ini Pak. Dia tetap di 40 km per jam. Kayak nggak ada ini ya, kerasa engine brake-nya kayak nggak begitu terasa gitu. Nah ini kalau saya gas lagi sedikit, ini kaki saya kan saya angkat Pak. Iya. Nih Pak Topik bisa ngeliat, biar teman-teman juga bisa ngeliat. Ini kaki. Nah, ini saya gas lagi. Nah, kayak langsung lompat ya? Kayak langsung ngisi gitu. Jadi kayak Serena ya? Ya, jadi kayak Serena. Nah ini kalau saya nanti nyalip gitu kan, kalau biasanya sebelum pakai curut itu ada lag-nya, ada ya delay sedikit lah. Kalau pakai ini lebih berisi. Jadi misalnya sama gas, langsung dia kontan ya? Langsung iya, spontan langsung. Spontan. Uhui. Nah, uhui. Tapi ini kalau kayak gini Mas, yang harus dilihat kan rem. Bagaimana Mas? Nah betul. Jadi kalau udah kayak gini Pak, karena kondisinya saya lepas ini, lepas gas saja dia masih jalan, maka kaki saya lebih standby ke rem sekarang, bukan ke gas lagi. Jadi posisi siap-siap ya, siap-siap ya. Posisinya step-step di rem, kayak gitu. Nanti akan saya ceritakan posisi di ring road. Kenapa konsumsi bahan bakarnya malah jadi irit, padahal dia secara nalar atau logika kalau mobil powernya bertambah, torsinya bertambah. Torsi bertambah. Ya kan? Itu berakibat pada konsumsi bahan bakar yang semakin boros ya. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah tadi. Ketika kita udah jalan, mobil ini udah jalan, kemudian kita lepas gasnya, Pak. Nah, itu posisinya yang terjadi adalah injection pulse-nya itu akan semakin, kalau dilepas ya, throttle-nya kita lepas, berarti kan dia kan nutup ya. Berarti injeksi pulse-nya dia akan menurun. Jadi nggak lagi lebar pembukaan injektornya. Nah, kalau yang terjadi di sini dengan ada alat ini? Nah, dengan adanya alat ini ketika kita lepas itu tadi Pak, lepas gasnya berarti kan throttle nutup Pak. Berarti secara ayam keinjek lagi. Ayam lewat. Nah, secara pembukaan injektornya juga semakin cepat. Jadi bukanya nggak terlalu lama. Paham ya? Bukanya nggak terlalu lama. Jadi iritnya di situ. Jadi kalau misalnya pakai alat ini, kakinya masih tetap numpang di atas pedal gas, salah. Iya, harus diangkat. Harus sering-sering lepas gas. Karena apa? Dengan dilepas gas saja dia, ini kayak gini saya nggak gas ya. Ya ini jalan nggak pakai gas nih, Sobat Topedia. Ini nggak pakai gas ini nggak saya gas. Ini kaki saya masih numpang gini. Nih Sobat Topedia. Tapi ini jalan. Tuh, ini nggak digas, ini nggak diinjak nih tuh. Nggak diinjak. Nah, larinya masih 40 berapa Mas? Ini sekarang 20 Pak, digang 20 ya? 40 bisa dikebukin warga. Ini saya rem. Tapi memang tidak ini ya, kalau jalannya agak nanjak ya nggak bisa terus jalan dia ya, enggak ya. Nah ini kayak gini nih saya gas ini kan, nah, kan rasanya lebih enak Pak. Langsung ngedorong ya, jambak gitu, gitu loh. Iya benar. Nah ini kan,
Kita mau ngegas sekapanpun waktunya, dia seperti ibaratnya mau mendorong itu udah siap-siap. Benar. Udah siap mendorong. Kayak gitu. Ya meskipun ini 1800 cc ya, tentu secara power juga dapatnya ini. Cuman yang saya titik beratkan di sini dengan 1800 cc, kita ngelepas gas, engine brake-nya nggak langsung turun, RPM-nya masih kalau RPM dia tergantung speed-nya juga ya, karena kan kondisi speed itu mempengaruhi RPM mesin, tentu. Nah, sebenarnya Mas Hardi sudah ngetes mobil ini sebelum memakai curut. Ya, betul. Nah, makanya beliau menceritakannya itu memang berdasarkan pengalaman sebelum dan sesudah ya. Betul, Pak. Nah, ternyata setelah menggunakan curut, mantap kata Mas Hardi. Dan beliau juga sudah memakai di Nissan Serena-nya. Nah, dan sebenarnya kita berdua di sini sama-sama pengguna curut, sobat video. Ya kan Pak Wisnu ya? Pak Wisnu ini udah mensupport Pak Taufik curut. Nah, curut. Nah, itu testingnya lama itu sampai dapat hematnya. Karena memang perlu penyesuaian Pak. Perlu penyesuaian, betul sobat media. Jadi jangan ada yang kaget ya pada saat membeli curut. Wah, kok nggak dapat nih iritnya. Tapi tenaganya memang ada. Ya, kalau tenaga langsung ketika habis pasang sama sebelum dan sesudah. Betul. Itu lebih terasa sesudahnya. Kayak gitu. Cuman kalau untuk dibilang penyesuaian iritnya bahan bakar ini kan slogannya ini semakin ngibrit semakin irit, Pak. Nah, curut itu. Berarti semakin kencang semakin irit. Ya, nah itu dapatnya irit dari mana itu tadi, cara kita berkendara harus kita rubah. Itu yang harus disesuaikan tuh. Karena untuk mendapatkan itu saja sobat dia tidak bisa langsung pas dipasang ketemu ya. Ya, betul. Nah, dia sesuaikan lagi cara berkendara. Nah, tapi ada nggak Mas yang berhubungan dengan mesin kita banyak kotor segala macam? Ya, tentu kalau misalnya lebih optimal lagi, misalnya teman-teman mau masang produk ini curut ya, itu kita lebih tekankan untuk lakukan cleaning fuel pump atau fuel filter ya, bukan fuel pump. Fuel filter karena kan beberapa antara pompa bensin sama filter ada yang terpisah. Nah, ada yang jadi satu sama fuel pump. Nah, kalau yang terpisah itu cukup dengan membersihkan filter bensinnya. Kalau yang jadi satu ya tentu pompa bensin harus dibuka, kemudian ruang bakar atau burah juga penting juga untuk mendapatkan keoptimalan. Nah, ini saya akan ceritakan Pak. Ketika saya pakai non curut, posisi jalan seperti ini Pak. Ini saya lepas gas itu dia biasanya akan lebih cepat turun. Bedanya kalau ini saya lepas gas seperti ini, dia seperti speednya itu turunnya sangat lama. Sangat lama. Jadi seperti masih ada dorongan seperti itu. Nah, kemudian ketika saya lepas, kemudian saya gas lagi, dia biasanya ada pemikiran. Ada delay ini Pak, delay dorongan. Beda kalau kita menggunakan ini, saya lepas gas ini ya. Kemudian saya gas lagi. Nah, ini nambah langsung. Seperti ada nambah langsung dorongan. Nah, yang bikin irit adalah ketika kita udah jalan seperti ini teman-teman. Ini gigi 4. Ini kita lepas saja gas kita. Nah, dia speednya itu masih nongkrongnya tuh masih lama di atas. Kayak gitu. Ini padahal saya lepas gas ya Pak. Oh, itu yang membuat irit berarti ya? Nah, makanya semakin cepat semakin irit. Jadi kalau teman-teman misalnya di kemacetan sekalipun, sebaiknya digas sedikit langsung lepas gas. Iya, betul, jangan diinjak terus ya. Jangan diinjak terus. Kalau pakai alat ini udah kita mainkan kaki. Iya. Jadi kita gas kemudian kita lepas. Nah, ini dapat iritnya dari situ. Seperti itu Pak Taufik dan teman-teman. Nah, bercerita tentang pengalaman menggunakan curut. Ya. Pengalaman saya terhadap pemakaian curut dengan konsumsi bahan bakar. Ya. Ternyata terbukti. Betul Pak. Nah, terbuktinya pada saat mudik. Nah, di jalan tol ya, di Medan. Kan? Nah, di jalan tol ya, kita di jalan tol bisa mengukur cara kita berkendara ya. Berkendara, betul. Nah, pada saat itu barulah saya kaget. Ya. Loh, kok Serena sampai 114 gitu loh. 2000 cc. 2000 cc. Yang terkenal Serena itu dengan mobil yang ini boros teman-teman. Boros. Tapi memang kita batasi kecepatan Mas ya. Kita nggak sampai 140 gitu ya. Betul. Hanya di maksimal 100 km per jam. Itu juga jarang lah. Ya. Kita paling dapat 80 ke 100, 80 ke 100. Rata-rata kecepatan segitu Pak. Iya. Dan alhamdulillah dapat 114. 114. Saya mau coba Pak, latio saya mudah-mudahan bisa 114. Nah, ke Gunung Kidul nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Karena banyak tanjakannya. Tapi gini Pak, waktu bicara Gunung Kidul, ini kemarin saya tes ke Gunung Kidul Pak.
itu di tanjakan naik ke Patok itu benar-benar nggak ada keselnya mobil ini. Jadi benar-benar ngisi terus nanjak gitu buat nyalip. Mungkin teman-teman yang pernah pakai curut bisa komentar di kolom komentar. Oke, siap. Kayak gitu. Mas Adi, ini ada hubungan nggak dengan transmisi yang sudah mulai lemah? Ada pengaruh nggak? Ya, tentu kalau transmisi sama lemah, Pak. Lemah itu dalam artian slip ya. Slip itu kita pakai metode remap pun itu nggak akan merubah keadaan. Nah, kita pastikan sebelum masang curut ini kondisi mesinnya sehat dulu. Sehat dalam artian nggak ada penyakit di transmisinya ataupun penyakit di injektor mati. Nah, itu akan sangat berpengaruh. Atau mungkin businya udah jelek, dipasangin curut ya tetap nggak ada perubahan. Gitu. Berarti yang bagus itu pada saat akan masang curut diservis dulu ya Mas ya? Ya, ini saya nyalip ini kan kerasa ya? Iya, kerasa banget tenaganya. Gitu. Ini kita di belakangnya Pak TNI. Oh, Pak TNI. Jenderal ini Pak, Bintang 1. Bintang 1, 2000 berapa tuh? 2000 solar itu Mas ya, 2,4 ya? Ah, betul, 2,4 itu udah kita nggak bisa ngejar Pak. Perlu diketahui teman-teman, itu Innova 2400 cc itu adalah kalau udah tulisannya 2.4 jangan dikejar. Mobil kenceng ya? Iya, mobil kenceng ya. Kayak gitu. Nah, jadi Sobat Apedia kalau ingin beli curut bisa di mana Mas? Langsung ke Bukalapaknya Mas Wisnu. Ada Bukalapak ya? Ada. Di sana ketik aja curut Yihi. Iya, curut Yihi. YIHI. Curut Yihi itu kebanyakan lapaknya yang menjual adalah cari Wisnu, Andika Wisnu namanya. Terus masangnya gimana? Susah nggak? Masangnya gampang. Kemana? Di mana bisa masang? Kalau misalnya di Jogja, bisa pasang di bengkel AHA Motor Jogja. Nah, nanti biasanya Mas Wisnu ngarahin. Kalau misalnya teman-teman di kota kontaknya Mas Wisnu, nanti akan kita lampirkan kontaknya Mas Wisnu. Nah, itu nanti pasti akan beliau punya bengkel-bengkel rekanan. Oh, di luar kota berarti ya? Di luar kota itu kalau banyak ada kalau di Jogja ada di AHA Motor. Kemudian nanti di luar Jogja atau di Jakarta pun beliau siap dengan bengkelnya. Termasuk beliau juga memiliki home service. Jadi bisa kunjungan ke rumah-rumah. Kayak gitu teman-teman. Baik, jadi nggak usah khawatir, silakan buka lapaknya. Ya. Dan beli harganya berapa Mas? Harganya kalau ini saya dapat sekitar 900 ribuan. 900 ribu? Nah, 900. Itu yang 4? Itu yang curut Yihi 4. Iya, namanya kok Yihi ya? Iya, karena apa ya, memang serundal Pak. Cicit ya. Baik, terima kasih Mas Hardi. Nanti kita sambil masih ada sedikit perjalanan mungkin yang Mas Hardi akan ceritakan tentang curut ini. Nah, Mas Hardi, ini kan tadi Mas Hardi bilang kecepatannya itu apa namanya? Ya, cenderung lebih konstan ya Pak. Setelah kita lepas gas itu nggak langsung turun gitu. Engine brake itu nggak begitu terasa, lebih konstan kecepatannya. Kayak gitu. Ini saya pun kondisi kayak gini, ini saya cuma gas-gas tipis-tipis saja Pak mainnya. Jadi mungkin itu ya yang bikin irit ya. Karena kondisinya dia sedikit towel itu dia lebih ngisi dibandingkan tanpa curut. Nah, ini yang bikin itu irit. Wah, ini tadi truknya yang di sini. Iya, jatuh tadi truknya. Oh iya, ada bekas tapaknya itu. Iya. Kayak gitu. Nah, itu Sobat Apedia, Sobat Palestina. Oh iya, bendera Palestina. Semoga Allah menangkan orang yang berjihad di Palestina, Pak. Amin. Termasuk penduduknya dilindungi. Amin. Nah, Sobat Apedia, kembali ke curut tadi. Untuk harga untuk mobil yang kecil seperti ini dan besar itu bagaimana Mas? Yang mana yang dipilih? Sama aja? Sama, tergantung jumlah koilnya. Tergantung jumlah koil. Jadi jumlah koil nih yang akan dilihat ya Mas ya? Ya, betul. Berarti kalau dia Mars itu kan 3 koil Mas? Ya. Terus itu gimana? pakai curut Yihi 3. Oh, ada yang 3. Kayaknya ada 3. Karena kalau misalnya yang depan berapa nih? Yang Karimun 4 silinder. 4 silinder. Oh ya, ini 4 silinder Sobat Apedia. Jadi kalau misalnya teman-teman Yihi 3, maksudnya 3 silinder, dia nggak punya Yihi 3, sebenarnya pakai Yihi 4 bisa. Satu kabel diamkan saja. Oh, tidak ada masalah? Nggak ada masalah. Kita pun juga belum pernah bongkar Pak, isinya apa. Tapi biarin aja dah. Karena ada perbedaan antara before after. Ya, sudah kelihatan ya. Dan tidak terlalu banyak effort yang dikeluarkan ya. Ya, cuma jepit kabel aja. Ngejember kabel.
Ya kayak gitu. Ya, sekarang tinggal pintar-pintarnya kita aja nih. Ya. Ingin membuktikan dari sisi Keiritan ekonomisnya, bahan bakar. keiritan bahan Betul. bakar. Kalau untuk tenaganya sudah langsung Sudah langsung ketahuan, kerasa nih ya. kerasa. Kita nyalip itu juga nggak pakai mikirin. Nah, Nyalip ini jadi sangat- kalau lagi pengen jalan Nih, santai, ini saya lepas gasnya Pak. nah tuh, Ini untuk ngeloyorin mobil nih. masih jalan Masih aja bisa dia. nyalip satu pickup. Karena dia pelan kali kan. Iya. Ya, ini saya di sini tinggal ngerem aja. Tuh, Sobat Media. Enak kan? Pengen coba silakan cari di Bukalapak. Gak mahal karena nilainya ini kalau Sepadan tadi di lima ya. remap dia permanen nih Mas ya? Ya, Nah, kalau ini remap kan nggak permanen nih. Betul. Kalau ini dia bisa, kalau misalnya misalnya teman-teman udah beli mobil, kemudian dipasangkan itu, terus mau dijual mobilnya, nah itu alat itu masih bisa dilepas. Oke. Itu dipasangkan ke Di mobil yang baru. Yang gitu baru. ya. Kayak gitu. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih Pak Taufik. Semoga video dari kami bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ingin mobilnya akselerasinya lebih enak, kemudian ketika jalan lepas gas lagi itu lebih berisi tenaganya, bisa pakai spare part yang namanya curut. Yaitu spare part tambahan namanya curut. Nah, itu bisa dipasang dengan sangat mudah. Siapapun dari teman-teman mungkin kalau sudah punya multimeter atau test pen, itu tinggal colok aja kabel yang ada, yang ketika dia dikunci kontaknya di on kan, dicolok saja di antara 3 kabel, kebanyakan coil ya yang sekarang, terutama primary, ignition primary ya. Iya. Ignition coil. Ignition primary. Apa namanya? Direct ignition. Oh, Direct direct ignition ignition, itu kan ya. tiap-tiap silinder memiliki coil kan. Coil satu Nah, itu silinder. dicolok saja, soketnya dilepas ketika kunci kontak di on kan, kemudian dicolok salah satu dari ketiga kabel yang nyala lampunya atau 12 volt-nya itu dia terdeteksi, maka itu yang akan di jumper kayak gitu. Nanti sudah include dengan alat jumpernya. Oh, oke. Ya, jadi tinggal dijepit saja, pasang saja, kemudian nanti mobil siap untuk digeber. Dicici seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.